Pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai
Sampai selamanya ku tetap memujimu, ku tetap memujimu Tuhan, sampai selamanya. Ku tetap memujimu dan menyembahmu. Ku tetapkan hatiku untuk tetap percaya. Ku tetapkan imanku untuk percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab pertolonganmu bagiku takkan pernah terlambat dan selalu ada bagi hidupku, Yesus. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan, ku meninggikanmu Yesus. Haleluya, haleluya, ku tetapkan imanku, terus percaya padamu Tuhan Yesus. Mari saat ini kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapkan iman kita kepada Tuhan. Tetapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ku percaya penuh kepadamu Tuhan, kepada hadiratmu ku tetapkan hidupku, untuk diam dalam hadiratmu. Ku percaya, hatiku percaya, hidupku percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya.
tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan di dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur, terima kasih kami boleh bangun dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah hamba-Mu berbicara seperti apa yang Tuhan mau, boleh menuntun setiap langkah hidup kami sungguh amat diberkati Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Surat Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 12 berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Pagi ini tema yang akan saya sampaikan adalah samakan perkataan dengan perbuatan. Samakan perkataan dengan perbuatan. Bisa nggak perkataan jahat tetapi hatinya baik? Bisa nggak? Orang yang perkataannya jahat tapi hatinya baik. Menurut firman Tuhan saya katakan tidak bisa. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Sekarang pertanyaannya saya tanya, balik ya. Bisa nggak perkataannya baik tapi hatinya jahat? Bisa nggak? Bisa. Itu bermanis mulut. Biasanya disebut orang yang munafik. Makanya di Yakobus pasal yang ketiga ayat 10 katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Perhatikan baik-baik. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi ya. Saya tertarik dengan kata kutuk. Apa itu kutuk? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutuk adalah kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, laknat, sumpah, dan sebagainya. Jadi kutuk ada sifatnya permohonan ya, atau harapan supaya orang lain itu ditimpa oleh murka. Jadi sebagai orang Kristen, kita enggak perlu takut memperkatakan hal yang baik maupun hal yang buruk menurut pandangan kita. Yang penting tidak ada unsur permohonan atau harapan supaya orang lain ditimpa oleh murka. Yang penting adalah kita kerjakan kebenaran. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena kutukan harus memiliki satu sifat doa atau permohonan atau harapan orang lain ditimpa oleh murka. Dan itu tidak boleh
ya dilakukan oleh anak Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar supaya sebagai orang percaya kita benar-benar boleh menjaga lidah kita dengan benar. Harus samakan perkataan dengan perbuatan. Yang pertama, samakan perkataan dengan perbuatan. Lihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat baik-baik, kuda dipasang kekang di mulutnya. Bukan untuk mengekang mulutnya menjadi tidak bawel, bukan. Tapi untuk mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Kalau kita bisa mengatur, berbicara dengan baik, bisa mengatur perkataan kita dengan baik, bisa mengendalikan perkataan kita dengan baik, maka amanlah seluruh tubuh kita. Di sini saya percaya sebagai jemaat Tuhan, seringkali yang bermasalah di dalam gereja adalah perkataan kita. Kita suka ngata-ngatain orang lain, suka gosip-gosipan, sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Ya, ibu-ibu yang ada suami, bagaimana kita ini mengunci mulut suami kita? Gak mungkin kita ukulin sambal supaya dia tidak berbicara, bukan? Kita lihat di Yakobus, tadi pasal yang ketiga ayat 4, coba lihat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Garis bawah, dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Menurut saudara, siapa yang bisa menjadi jurumudi di dalam kehidupanmu? Kalau engkau berlayar di dalam kehidupanmu, siapa yang menjadi jurumudi dalam kehidupanmu? Ketika kita memutuskan, jadikan Yesus sebagai jurumudi dalam hidup kita, saya percaya kita bisa menjaga perkataan kita. Suami kita bisa berkata-kata dengan baik kalau dia mengikuti segala kehendaknya menurut kehendak Tuhan. Banyak orang tidak mengerti. Dia berpikir yang penting saya percaya Yesus, ya sudah cukup. Yang penting saya jadi Kristen, asal percaya saja. Kalau sampai begini saja, hanya Bapak Saudara percaya Yesus saja, mulut kita seringkali, walaupun kita ini disebut orang Kristen, walaupun kita ini rajin bergereja, walaupun kita ini melakukan banyak pelayanan, kalau kita hanya sampai percaya kepada Yesus saja, mulut kita seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk berkata-kata yang tidak benar. Percaya Yesus adalah mengizinkan Yesus mengendalikan seluruh kehidupan kita lewat perkataan kita. Kalau perkataan kita benar, maka akan menopang seluruh kehidupan kita. Kalau dari mulut kita keluar yang tidak benar, itu akan mengganggu kehidupan kita. Orang percaya Yesus bukan hanya dia bilang, oh saya menjadi orang Kristen, saya orang yang percaya Yesus, saya percaya Yesus sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Itu saja tidak cukup. Bapak Ibu Saudara harus mempercayakan Yesus untuk mengendalikan seluruh hidupmu. Amin. Yang pertama, bagaimana menyamakan perkataan dengan perbuatan. Memberi otoritas penuh kepada Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyamakan perkataan dengan perbuatan. Kita kembali lihat di surat Yakobus, pasal yang ketiga, ayat ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yang percaya firman Tuhan katakan api.
Api berbahaya tidak Bapak Ibu? Api itu saya setuju itu sangat berbahaya. Dia bisa menghanguskan. Dikatakan lidah kita pun adalah api. Oh kalau gitu saya potong saja lidah saya. Ya, jangan Bapak Saudaraku. Kalau engkau potong lidahmu, engkau nggak bisa berkata-kata. Ya, engkau nggak bisa makan dengan nyaman. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Lihat ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Bapak Saudara pernah ke taman safari? Atau ke kebun binatang Bunbin? Bagaimana satwa-satwa liar, ya, biasa yang tinggal di hutan bisa menurut, bisa dilatih, ya, sehingga ketika melakukan pertunjukan dia bisa ya menuruti apa yang diperintahkan oleh instrukturnya. Bagaimana cara melatih? Ya. Bagaimana cara melatih mulut kita, lidah kita? Menurut Bapak Saudara bagaimana kita melatih perkataan kita, melatih lidah kita supaya kita ini tidak berkata sembarangan. Tadi yang saya katakan ya, satwa liar saja bisa dilatih menurut apa yang diperintahkan oleh instrukturnya. Tapi bagaimana kita melatih lidah kita, bagaimana kita mengendalikan lidah kita supaya bisa menuruti. Ya. Supaya perkataan kita bisa menjadi berkat. Saya katakan kita harus belajar memperkatakan firman Tuhan. Katakan belajar memperkatakan firman Tuhan. Hanya orang yang tiap hari memperkatakan firman Tuhan. Hanya orang setiap hari membaca firman, memperkatakan firman Tuhan. Ya, dia bisa menyamakan perkataan dengan perbuatan. Tanpa firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Saudara, saya percaya setiap apa yang keluar dari mulut kita itu mengandung kotoran, hal yang menjijikan, itu melukai hati Tuhan, melukai sesama kita sehingga kita tidak bisa menjadi saksi untuk banyak orang. Bagaimana mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita kalau perkataan kita tidak benar? Bapak Saudara perlu dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Itu kita bisa menyamakan perkataan kita dengan perbuatan kita. Belajar memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menyamakan perkataan dengan perbuatan. Kita kembali ke surat Yakobus pasal ketiga ayat 11 dan 12. Perhatikan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air yang asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ke pergunungan? Ya, saya berapa kali ya naik ke puncak gunung. Ya, nggak tinggi-tinggi amat ya. Masih di bawah 2.000 meter di bawah permukaan laut ya. Ya sudah cukup sulit kita memanjat. Tapi Bapak Saudara perlu pahami ya. Ketika kita naik ke pergunungan kita akan menemukan air yang jernih sekali. Kenapa airnya jernih? Karena sumbernya itu jernih. Ya. Tidak mungkin sumber airnya tawar, keluar air yang pahit. Tidak mungkin pohon ara itu menghasilkan buah zaitun. Ya, semua itu bersumber daripada ini, ya, dari sumbernya. Tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Dan tidak mungkin air asin mengeluarkan air yang tawar. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus kita tahu berasal dari mana. Coba lihat satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Nah, kita lihat ya, kita sekat sebentar di Yakobus pasal yang ketiga. Lihat di Injil Matius pasal 12 ayat 34 dan 35.
Saya akan bacakan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau sumbernya benar, ya, kita akan menghasilkan sesuatu yang benar. Ya. Apa yang keluar dari mulut, itu sumbernya dari mana? Dari hati kita. Ya. Bagaimana kita bisa menyamakan perkataan dengan perbuatan? Saya mau katakan tidak ada jalan lain. Baiklah hari ini kita mengoreksi hati kita. Baiklah kita sama-sama menjaga hati kita. Di Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan. Maka dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Enggak mungkin lah ya. Kalau dari mulut kita ya, keluar perkataan-kataan jorok, yang kotor, yang najis, yang tidak baik ya. Hidup kita bisa benar. Karena sumbernya itu dari hati. Kalau kita menjaga hati kita ya, kita lihat orang lain diberkati, kita tambah senang ya. Suatu hari saya juga diberkati. Ya. Lihat orang susah, kita juga ikut merasakan karena kita memiliki hati yang baik, hati yang berkenan, hati yang seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menyamakan perkataan kita dengan perbuatan? Kita harus memiliki hati yang baik, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap terjaga dengan baik. Marilah kita bisa senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Senantiasa mencari wajah Tuhan setiap hari. Supaya hati kita makin hari makin dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menyamakan perkataan dan perbuatan? Mari kita jaga hati kita. Supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, biarlah apa yang kami belajar pada pagi ini boleh kami mengerti. Kami harus sebagai anak Tuhan harus samakan perkataan dengan perbuatan. Dan kami harus memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami senantiasa memperkatakan firman Tuhan sehingga apa yang keluar dari mulut kami ada seturut dengan apa yang Kau mau. Dan kami senantiasa menjaga hati kami sehingga terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan beraktivitas. Tuhan kami serahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu dan kami percaya penyertaan perlindungan Engkau sempurna bagi setiap umat-Mu. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan berpisah, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan membawa berkat yang besar dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.